Halo teman-teman semua, kami dari Dabin FKIK UAJ hari ini akan melakukan penyuluhan mengenai dagu sibu, gema cermat, dan akan menyinggung sedikit tentang COVID-19. Baik, boleh next. Nah, namun sebelum memulai penyuluhan kali ini, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Ivan Christian Simanungkalit, biasa dipanggil Ivan. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Saya juga merupakan anggota dari Dabin yang menyelenggarakan acara ini. Baik, boleh next. Nah, mungkin masih banyak teman-teman yang bertanya, apa sih Dagu Sibu itu? Dagu Sibu adalah suatu program kerja atau acara dari UPMM Dabin yang akan membahas mengenai obat-obatan. Dagu Sibu ini juga merupakan suatu singkatan, yaitu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Lalu, apa sih tujuan Dagu Sibu itu? Dagu Sibu memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Walaupun terkesannya ini hanya hal yang sederhana, namun pada faktanya di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara menggunakan obat dengan baik dan benar. Tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, di sini Dabin mengadakan edukasi online seperti post feed dan story yang akan dipost di Instagram Dabin, yaitu @dabin_fkikuaj. Jadi bagi teman-teman yang punya Instagram, boleh banget nih di-follow Instagramnya Dabin. Lumayan kan dapat informasi secara gratis. Selain itu, kita juga ada penyuluhan online seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke baik, sekarang saya Cheryl akan menjelaskan sedikit nih tentang dagu sibu. Boleh next? Nah, yang pertama itu ada dapatkan obat dengan benar. Teman-teman, kalau misalnya kita mau beli obat, kita harus beli obat di tempat yang benar ya. Contohnya seperti apotik, rumah sakit, toko obat berizin, ataupun tempat-tempat lainnya yang sudah punya izin serta legalitasnya. Nah, supaya apa? Supaya obat yang kita beli bisa terjamin manfaat, keamanan, serta kualitasnya. Jangan lupa, saat kita beli, tanyakan dosis serta cara penggunaan obat dengan benar secara langsung kepada dokter atau tenaga kerja kesehatan yang lainnya ya teman-teman. Boleh next. Nah, dalam menggunakan obat, pastinya ada hal-hal yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama, pastikan kalau obatnya itu benar ditujukan atau diresepkan sesuai sama keluhan atau diagnosis dari dokter ya teman-teman. Setelah itu, gunakan obat sesuai dengan petunjuk cara pakai yang sudah ditentukan. Lalu, gunakan obat pada waktu yang tepat seperti tertera pada resep atau bisa kita tanyakan kepada dokter dan apoteker. Kalau misalnya teman-teman meminum beberapa jenis obat, pastikan penggunaannya itu boleh diminum di waktu yang sama atau di waktu yang berbeda-beda ya teman-teman. Setelah itu, setelah kita meminum obatnya, jangan lupa untuk kembalikan obat ke wadah semula. Dan terakhir, hentikan pemakaian kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau timbul efek samping yang kita tidak inginkan. Lalu segera hubungi tenaga kerja kesehatan atau apoteker ataupun dokter terdekat. Boleh next? Nah, mungkin dari teman-teman pernah mendengar apa yang namanya antibiotik. Pasti belakangan ini teman-teman juga pernah dengar kalau ada berita yang mengatakan bahwa antibiotik bisa digunakan untuk mengobati COVID-19. Nah, hal itu kurang benar ya teman-teman. Antibiotik itu tidak efektif untuk mencegah ataupun mengobati COVID-19. Karena antibiotik ini itu hanya bekerja untuk melawan bakteri nih teman-teman, bukan virus. Sementara COVID-19 kan disebabkan oleh virus. Jadi untuk antibiotik itu tidak bisa digunakan untuk mencegah ataupun mengobati COVID-19. Namun ada kalanya kalau misalnya kita positif COVID-19, terus kita dirawat di rumah sakit, itu kita bisa diberikan antibiotik nih, karena sering terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Syaratnya, kita itu harus berada di bawah pengawasan tenaga medis yang lebih profesional. Boleh next?
Nah, berikut ada beberapa poster yang diterbitkan sama Kementerian Kesehatan RI yang bisa kita baca-baca nih untuk kita jadikan wawasan tambahan mengenai penggunaan antibiotik. Seperti yang tadi sudah saya katakan, antibiotik itu hanya digunakan untuk mengobati penyakit karena infeksi bakteri. Jadi, kalau misalnya teman-teman terkena penyakit karena infeksi virus, seperti misalnya COVID-19, batuk pilek, influenza, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di poster ini, teman-teman tidak perlu mengonsumsi antibiotik ya. Lalu, untuk antibiotik sendiri itu hanya bisa didapatkan oleh resep dokter. Jadi, kita nggak boleh asal main beli sembarangan aja nih, teman-teman. Karena kalau kita konsumsi sembarangan, bisa aja menimbulkan efek samping yang tidak kita inginkan. Boleh next? Nah, berikut adalah contoh efek sampingnya nih, seperti misalnya gangguan organ lambung, hati, ginjal, sumsum tulang, alergi, atau bisa juga terjadi resistensi bakteri. Nah, kenapa sih bakterinya itu bisa jadi resisten? Seperti yang bisa kita lihat di poster, bakteri itu bisa jadi resisten kalau dipicu oleh penggunaan antibiotik yang salah, seperti misalnya asal minum tanpa adanya awasan dari dokter, lalu sering menggunakan antibiotik, dan lain sebagainya seperti yang ada di poster. Maka dari itu, penggunaan antibiotik harus benar-benar diperhatikan nih teman-teman, dan harus sesuai sama apa yang sudah dianjurkan oleh dokter serta tenaga kesehatan yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk dihabiskan, dihabiskan ya teman-teman. Meskipun badan teman-teman sudah terasa lebih baik, harus tetap dihabiskan nih. Karena bisa aja ada beberapa bakteri yang masih bertahan di badan kita karena belum terkena efek dari antibiotik, lalu bisa menginfeksi ulang tubuh kita nih. Jadinya pengobatan yang udah kita lakukan itu sia-sia. Lalu untuk antibiotik ini juga jangan disimpan-simpan dan diberikan ke orang lain ya teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk minum antibiotik sesuai sama apa yang sudah diresepkan oleh dokter. Karena jika tidak, maka pengobatan itu bisa jadi tertunda sehingga bisa membuat kita jadi lebih sakit atau bisa juga menimbulkan efek samping yang pastinya tidak kita inginkan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kiana Santania. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman untuk materi ini. Nah, yang ketiga ini ada mengenai simpan obat dengan baik dan benar. Nah, tahukah kalian cara untuk menyimpan obat yang baik dan benar? Maka kita lihat dari slide berikut ini, kita dapat mengetahui nih teman-teman, bahwa pastikan untuk menyimpan obat tersebut dalam kemasan aslinya dan tertutup rapat. Dan jangan lupa juga untuk menghindarinya dari sinar matahari langsung, ataupun juga dari lemari pendingin. Kecuali untuk obat seperti wasir ya, teman-teman, itu bisa disimpan dalam lemari pendingin. Nah, selanjutnya juga pastikan untuk menjauhkan obat-obatan dari jangkauan anak-anak. Dan jangan lupa juga untuk obat yang berbentuknya sirup harus tertutup dengan rapat dan pastikan untuk tidak terkena udara dari luar agar tidak terkontaminasi nih teman-teman. Nah, selanjutnya untuk obat yang berbentuknya kapsul dan tablet, pastikan juga untuk tidak mencampur atau untuk menyimpannya di satu wadah yang sama ya teman-teman, agar untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam konsumsi obat tersebut. Nah, lalu ada juga untuk pisahkan penyimpanan obat yang digunakan untuk obat luar dan juga obat yang diminum agar obat tersebut tidak rusak dan sesuai dengan anjuran yang tertera pada kemasan tersebut. Next. Yang terakhir yaitu mengenai buang obat dengan baik dan benar. Nah, pastikan buang obat yang sudah kadaluarsa nih teman-teman. Dan juga pada saat membuang obat, pastikan obat tersebut sudah tidak berbentuk sama sekali. Nah, cara membuang obatnya seperti apa sih? Nah, yang pertama, kalau misalkan obat tersebut merupakan tablet ataupun kaplet ataupun juga kapsul, bisa dihancurkan terlebih dahulu nih teman-teman, sampai dia halus, baru dibuang. Sedangkan untuk obat yang berupanya sirup, dapat dibuang dulu isi obatnya, misalnya pada tempat cuci piring ataupun juga kamar mandi. Nah, lalu juga pastikan saat kita membuang obat-obatan tersebut, kita juga memperhatikan keselamatan kita juga nih teman-teman, yaitu dengan menggunakan masker dan juga sarung tangan.
Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Nah, halo teman-teman, selanjutnya saya Audrey akan menjelaskan mengenai COVID-19. Boleh di next? Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Maka dari itu, COVID-19 tidak efektif diobati dengan antibiotik. Boleh di next? Nah, pasti teman-teman penasaran kan gejalanya apa aja sih apabila terpapar virus COVID ini? Gejalanya itu yaitu ada demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Jika teman-teman merasakan gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi, segera lakukan isoman dan dapat melakukan tes untuk mengonfirmasi apakah terkonfirmasi positif COVID atau tidak. Apabila dari hasil tes tersebut terkonfirmasi positif, teman-teman dapat melakukan isoman apabila gejala yang dialami tidak parah dan tidak mengganggu. Namun, jika gejala yang teman-teman alami parah atau mengganggu kegiatan sehari-hari, maka segera menghubungi rumah sakit atau tenaga kesehatan agar dapat segera diberikan perawatan. Boleh di next? Nah, untuk menghindari virus COVID ini, pencegahannya yang bisa dilakukan apa aja sih? Yang pertama itu ada 5M. 5M itu yaitu ada menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menggunakan masker dengan benar, dan mencuci tangan dengan benar. Nah, teman-teman perlu tahu nih, mencuci tangan dengan benar itu sesuai dengan 6 langkah yang telah disebutkan oleh WHO. Cara-caranya itu yang pertama, yaitu pertama teman-teman harus membasahi tangan terlebih dahulu, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Selanjutnya, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan juga ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Selanjutnya, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Jangan lupa untuk bilas dengan air bersih dan keringkan. Nah, teman-teman, menjaga kesehatan dan kebugaran itu sangat penting. Kenapa nih? Karena kita harus menjaga stamina tubuh kita agar tetap prima, sehingga dapat meningkatkan sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita. Nah, teman-teman, apabila ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut teman-teman dengan tisu atau lengan bagian atas, bagian dalam, seperti yang tertera pada layar. Teman-teman juga perlu diingat untuk menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena tangan bisa saja telah menyentuh banyak hal yang telah terkontaminasi oleh virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Teman-teman sekalian, jika ingin mengetahui informasi mengenai COVID-19, perlu dicari dari sumber resmi dan akurat. Ikuti juga arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu teman-teman untuk melindungi diri dan keluarga dari penularan dan penyebaran virus ini. Boleh di next? Nah, berikut merupakan salah satu contoh hoax. Pasti teman-teman sering mendapatkan kabar seperti ini melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, dan terutama grup WhatsApp. Teman-teman juga pasti sering mendengar bahwa penggunaan obat seperti obat ivermectin, azitromisin, dan obat-obatan lainnya mampu menyembuhkan COVID-19. Namun, perlu diingat ya teman-teman, bahwa obat-obat tersebut merupakan antibiotik. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa antibiotik tidak efektif untuk menyembuhkan penyakit yang berasal dari virus. Boleh di next? Nah, pasti teman-teman penasaran kan mengapa hal tersebut disebut hoax? Alasannya adalah karena beberapa dokter spesialis telah menyatakan resep obat tersebut merupakan hoax karena belum ada bukti ilmiah dan daftar resep obat bagi pasien penderita COVID-19. Sehingga tidak dapat secara bebas dipergunakan tanpa anjuran dokter.
Perlu diingat juga nih teman-teman, kalau pengobatan tersebut membutuhkan tindakan dan pengawasan daripada tim medis, agar pengobatan yang diberikan dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Meskipun penyakit yang diderita sama-sama COVID-19, namun teman-teman perlu tahu bahwa reaksi yang dialami oleh setiap orang akan memungkinkan adanya perbedaan, sehingga pemberian obat juga akan disesuaikan untuk setiap pasiennya. Boleh di next? Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan. Next. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Semoga materi-materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk gunakan obat secara tepat dan baca informasi dengan cermat. Terima kasih.